Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan ini ada yang memanfaatkan bahan-bahan alam seperti serat kayu dan kulit. Ada juga yang memanfaatkan bahan sintetis seperti limbah kertas dan plastik. Nah, kita lihat aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Contohnya kerajinan dari limbah kulit jagung. Jadi kulit jagung ini yang eh, basah ya, termasuk kategori limbah yang basah. Ini dikeringkan dulu. Ini ternyata bisa dibuat menjadi produk-produk kerajinan yang menarik. Ini gambar yang Ibu tampilkan contohnya adalah yang bisa dibuat menjadi bunga, beraneka macam bunga ya. Nanti bisa juga digunakan untuk kerajinan yang lainnya. Ini hanya contoh. Selanjutnya kerajinan dari limbah plastik. Kita tahu plastik merupakan salah satu limbah yang sangat susah untuk diuraikan. Kalau toh dia dapat diuraikan, ini setelah sekian puluh tahun kemudian. Nah, ternyata plastik selain bisa didaur ulang, bisa juga dibuat untuk kerajinan ya. Ini contohnya, gambar yang pertama ini berasal dari limbah botol minuman. Botol minuman yang dipotong bagian bawahnya kemudian dirangkai membentuk tempat lampu duduk ya. Kemudian yang kedua juga dari botol minuman, kemasan ini dipotong kemudian dibikin dihias ya, bisa digunakan untuk tempat pensil dan juga untuk vas bunga. Kemudian yang ketiga ini berasal dari limbah kantong kresek ya, kantong kresek yang dibuat menjadi bunga. Ini adalah contoh-contoh. Ini masih banyak kemasan-kemasan plastik atau limbah plastik yang nantinya bisa digunakan untuk bahan-bahan kerajinan. Selanjutnya kerajinan dari limbah daun pelepah pisang. Kerajinan ini bukan dari daun pisangnya melainkan pelepah pisangnya ya. Pelepah pisangnya itu masih basah, dikeringkan dulu sampai kering. Setelah kering baru dibuat berbagai macam kerajinan. Ini contohnya gambar yang pertama untuk kerajinan tempat tisu, ada juga untuk tempat aqua gelas ya. Kemudian yang kedua itu untuk bunga ya, bunga yang dirangkai, ini juga bagus. Kemudian yang ketiga ini tempat pensil, ini dipilin dulu atau dianyam dulu pelepah pisangnya, kemudian baru direkatkan di kaleng atau di botol. Disesuaikan dengan yang akan kita buat, kemudian ditambah dengan hiasan-hiasan yang lainnya. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya kerajinan dari limbah kertas. Kertas merupakan salah satu limbah yang mudah sekali hancur atau mudah diuraikan. Nah, apabila akan digunakan untuk bahan kerajinan, maka kita bisa membuat kertas ini tidak mudah hancur atau lebih bertahan lama, yaitu dengan melapisinya menggunakan pelitur ataupun menggunakan cat. Nah, ini contoh-contoh limbah yang berasal dari kertas. Ini yang pertama, gambar yang pertama adalah hiasannya, hiasan dinding, dimana kertas itu nanti dipilin kemudian dibentuk sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Ini misalnya gambar bunga, kemudian baru direkatkan menggunakan lem ya. Kalau ingin lebih bagus maka diberi warna menggunakan cat. Kemudian yang kedua juga sama, ini yang sudah diberi warna ya, diberi warna. Kalau yang pertama itu kan masih belum ada warnanya, yang kedua itu sudah diberi warna. Ini dibuat seperti gambar sepeda ya. Ini gambar sepeda, kemudian ditempelkan lagi sama seperti gambar yang pertama. Kemudian yang ketiga ini adalah limbah dari kertas, tapi kertas semen ya, dibuat menjadi kipas ya, menjadi kipas kemudian baru diberi hiasan. Nah, ini contoh-contoh yang Ibu berikan untuk limbah kertas yang kira-kira apabila kita membuat kerajinan dari limbah kertas ini tidak akan menjadi sampah lagi gitu, masih kita gunakan gitu. Memang ada juga yang dipilin-pilin menjadi seperti tempat pensil misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya dia tidak diberi warna, maka keindahannya juga tidak terlihat.
Jadi ini contoh-contoh yang kira-kira masih bisa kita pajang lah, kita gunakan. Berikutnya kerajinan dari limbah kain perca. Ini kain perca itu kain sisa-sisa membuat baju ya. Kalian bisa minta di tempat penjahit ya, ada yang kecil, ada yang agak lebar ya. Nah, ini sisa-sisa kain perca ini biasanya lebih variatif apabila kita gunakan untuk kerajinan, lebih banyak variasinya. Ini contoh yang pertama, ini bisa dibuat untuk kain perca yang kecil-kecil ya. Ini bisa dibuat untuk hiasan bros untuk jilbab ya. Kemudian ini dibentuk aneka macam, ada bunga yang seperti ini atau kreasi dari masing-masing. Kemudian yang kedua, ini bisa untuk membuat tempat tisu. Jadi ini bisa divariasi tempat tisunya. Kemudian yang ketiga, ini untuk membuat sarung bantal ya. Bisa bantalan kursi. Umumnya bantalan kursi. Ini divariasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh yang lain bisa juga disambung-sambung, dijahit menjadi selimut ya. Menjadi selimut itu juga bisa, dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh yang mungkin bisa kalian kerjakan sendiri ya, tanpa bantuan penjahit gitu. Ini adalah kerajinan dari limbah kardus. Ini bisa kardusnya tuh bisa bekas kita membeli mie instan ya, kalau misalnya 1 pak. Demikian juga apabila kita membeli minuman mineral, juga itu bekas kardusnya bisa digunakan untuk kerajinan macam-macam. Di antaranya yang pertama, ini gambar yang pertama, ini kardusnya dibuat untuk tempat buku ya, tempat buku. Nah, supaya lebih indah, ini dilapisi dengan kertas ya, atau dihias. Bagaimana caranya supaya selain bisa digunakan untuk tempat buku yang ada lacinya, di sini ada yang tidak menggunakan laci juga tidak apa-apa, juga ada nilai estetisnya atau nilai keindahannya. Kemudian yang gambar yang kedua, ini dibuat untuk rumah kucing ya, rumah kucing. Divariasi supaya bentuknya macam-macam. Sebetulnya rumah kucing biasanya dibuat dari kayu. Nah, ini dibuat dari kardus ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah untuk tempat kosmetik. Untuk tempat kosmetik, kalau ingin lebih indah juga dilapisi dengan kertas ya. Selanjutnya kerajinan dari limbah sisik ikan. Biasanya limbah sisik ikan ini digunakan untuk aksesoris. Ini setiap ikan ini sisiknya berbeda, baik ukuran maupun ketebalannya. Nah, yang sering digunakan ini adalah sisik ikan kakap ya, karena sisiknya lebih kokoh, tebal dan besar dibanding sisik ikan mas atau ikan mujair. Nah, limbah sisik ikan ini bisa dijadikan sebagai bahan utama pembuatan aksesori. Nah, ini seperti bisa dibuat anting, cincin, kalung, bros dan gelang ya. Ini yang pertama, ini gambar yang pertama ini untuk bros ya, bros. Kemudian yang kedua ini dibikin bunga. Ini gambar yang kedua dibikin bunga, sedangkan yang ketiga ini dibikin kalung ya. Ini adalah kerajinan dari pecahan keramik. Pecahan keramik itu biasanya kita ambil dari sisa-sisa orang membangun rumah ya. Ini ada beberapa keramik yang biasanya pecah dan tidak terpakai, dan mungkin warnanya macam-macam ya. Kalau kita gabung bisa kita buat menjadi hiasan mozaik ya. Bisa untuk hiasan dinding, bisa juga digunakan kembali untuk mozaik yang di lantai ya. Cuma kesulitannya mungkin butuh alat ya untuk memotong keramik-keramik ini. Nah, ini contoh yang pertama, ini untuk hiasan dinding, ini berbentuk lafal Allah. Kemudian yang kedua ini hiasan dinding juga yang berbentuk bunga ya. Kemudian yang ketiga ini ditempelkan di pot-pot bunga sehingga pot bunga terlihat lebih menarik. Sekarang kita masuk ke manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, ini manfaatnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai dan manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Yang pertama dulu yaitu manfaat produk
kerajinan sebagai benda pakai ini adalah produk kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan fungsinya. Ya, jadi unsur keindahannya ini hanya sebagai pendukung saja. Jadi yang dipentingkan hanya fungsinya, bukan keindahannya. Jadi kadang-kadang tidak terlihat indah, yang penting bisa dipakai, seperti itu. Kemudian yang B, ini manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Ini merupakan produk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk hiasan atau untuk dipajang. Berikutnya potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, kita tahu bahwa potensi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar dari tiap daerah itu berbeda tergantung dari kondisi wilayahnya. Nah, sekarang dilihat dari kondisi wilayahnya, ini potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu daerah pesisir pantai atau laut. Yang kedua daerah pegunungan, yang ketiga daerah pertanian, yang keempat daerah perkotaan. Nah, untuk daerah pesisir pantai atau laut, limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia ini biasanya adalah sisik ikan, kemudian daun pandan, daun kelapa dan lain-lain. Jadi barang-barang yang biasanya ada di daerah pesisir. Kemudian yang kedua adalah daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini biasanya adalah daun-daunan kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina dan lain-lain. Itu semuanya bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Kemudian yang ketiga, daerah pertanian. Ini limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini contohnya adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang dan lain-lainnya. Itu juga bisa digunakan untuk bahan pembuat kerajinan. Yang keempat yaitu daerah perkotaan. Nah, limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan ini banyak sekali. Ini contohnya adalah kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika dan lain-lain. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum itu sama, ya. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya melalui tahapan 6 proses, ya. Melalui 6 tahap, yaitu yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Kemudian yang kedua pembersihan limbah itu sendiri. Yang ketiga pengeringan, yang keempat pewarnaan, yang kelima pengeringan setelah pewarnaan, kemudian yang keenam baru finishingnya. Kita lihat yang pertama yaitu pemilahan bahan limbah. Jadi sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan ini dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Nah, kemudian yang kedua, pembersihan limbah. Nah, limbah yang sudah dipilih tadi ini dibersihkan lebih dahulu. Misalnya limbah kulit jagung, maka kulit jagungnya harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya, begitu. Kemudian yang ketiga pengeringan. Nah, limbah basah, contohnya tadi kulit jagung kan termasuk kategori limbah basah, berarti harus dikeringkan dulu, ya. Limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau bisa juga dengan alat pengering agar kadar air dapat hilang, ya. Dan setelah itu limbah dapat diolah dengan sempurna. Kemudian yang keempat pewarnaan. Proses pewarnaan ini yang umum dilakukan pada bahan limbah basah ini dengan cara dicelup atau bisa juga direbus bersama zat warna tekstil supaya mudah menyerap. Sedangkan bahan limbah kering ini dapat diwarnai dengan cara divernish atau dipelitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Kemudian yang kelima, ini pengeringan setelah pewarnaan.
Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau bisa juga dengan alat pengering agar warna kering sempurna dan tidak mudah luntur. Kemudian yang terakhir finishingnya. Bahan limbah yang sudah kering ini dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Ini proses finishing biasanya dapat dilakukan dengan cara-cara seperti disetrika untuk limbah kulit ya agar tidak kusut. Kemudian bisa juga digerinda atau bisa juga diamplas. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk membuat produk kerajinan ini diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan produk kerajinan ini umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika atau keindahan, keunikan, keterampilan, dan juga efisiensi. Sementara dalam pemenuhan fungsinya ini lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik. Misalnya benda-benda pakai, kemudian perhiasan, furnitur, sandang dan sebagainya ya. Nah, perencanaan produk kerajinan ini harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Adapun pengertian dari unsur estetika dan ergonomis ini yang pertama, kalau unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Nah, keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang menyerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nah, nilai-nilai keindahan atau keunikan karya seni ini prinsipnya ini kesatuan, kemudian keselarasan, keseimbangan, dan kontras, sehingga nanti akan menimbulkan perasaan yang nyaman, nikmat ya. Nah, penerapan unsur estetika pada produk kerajinan ini memiliki fungsi hias. Ini biasanya sangat penting karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahan ya. Kemudian yang kedua, unsur ergonomis ini adalah karya kerajinan yang selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaan ya. Nah, unsur ergonomis karya kerajinan ini diantaranya adalah keamanan, kenyamanan, dan keluasan ya. Yang pertama, keamanan atau security ini adalah jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Jadi yang penting dia aman gitu ya untuk menggunakan barang tersebut. Kemudian yang kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Jadi selain aman juga nyaman. Barang yang enak digunakan ini juga bisa disebut sebagai barang terapan. Nah, produk kerajinan terapan ini termasuk produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Jadi selain aman, nyaman. Kemudian yang ketiga, keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan ya. Jadi produk kerajinan termasuk kategori produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan atau pakai ini syaratnya memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Nah, ini unsur ergonomis. Sistem produksi merupakan sistem integral atau terpadu yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi ini terdiri dari bahan atau material, kemudian mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional ini terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Dalam sistem produksi dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Yang pertama, menentukan bahan atau material produksi. Nah, pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan ini sangat terkait dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk
kenyamanan terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu bergantung pada sentuhan keindahan atau estetika. Karena itu dalam penciptaannya diperlukan orang yang memiliki sentuhan keindahan tadi. Kemudian yang kedua, menentukan teknik produksi. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan ini akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Seperti tadi kerajinan pecahan keramik ya, mozaik itu butuh alat dan keterampilan khusus. Kemudian teknik produksi kerajinan ini disesuaikan dengan bahannya apa, alat dan cara yang digunakan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar ini diantaranya yang pertama adalah pensil. Ya, pensil ini dibuat untuk membuat sketsa, ya, membuat sketsa rancangan. Kemudian yang kedua spidol ini ya, biasanya dibuat dengan berbagai warna dan ukuran, jadi supaya berwarna-warni ya. Kemudian yang ketiga komputer. Ini untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Nah, komputer itu hanyalah alat bantu, sedangkan keindahan yang tercipta ini tergantung dari kepekaan dari rasa manusia itu sendiri, ya. Nah, kita kembali ke bahan kerajinan bahan bekas tadi ya. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau media dan ada pula yang sebagai bahan penunjang. Ya, ketika membuat karya kerajinan hiasan dari bahan limbah kertas, maka kertas bekas ini sebagai bahan utamanya dan lem serta cat yang digunakan untuk membuat kerajinan ini sebagai bahan penunjangnya. Kemudian bahan kerajinan dari bahan bekas ini juga dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintetis. Nah, bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Sedangkan bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Nah, sedangkan berdasarkan sifat materialnya, bahan kerajinan ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak. Bisa juga bahan cair dan bahan padat. Berikutnya proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin ini harus memperhatikan 3 hal, yaitu bentuk atau wujud fisik, fungsi, dan bahan. Nah, untuk bentuk, yang dimaksud bentuk pada produk kerajinan adalah wujud fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu pula dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni. Ya, selain itu juga seorang pengrajin harus menguasai prinsip seni yang lain seperti irama, keseimbangan, ya, supaya nanti hasilnya indah. Kemudian fungsi. Dalam pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin ini harus mampu menghubungkan bentuk dengan fungsi, sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsinya, sementara bentuknya tetap indah. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan ini harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan juga, seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian yang ketiga bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan ini harus dimiliki seorang pengrajin. Nah, kalau dia memahami terhadap bahan, ia akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Nah, dengan teknik yang tepat akan dihasilkan karya yang optimal, karena setiap bahan memiliki karakter yang berbeda. Nah, setiap bahan juga memerlukan teknik penggarapan yang berbeda. Jadi, seorang pengrajin harus mampu memadukan antara aspek bentuk, fungsi, dan bahan agar hasilnya optimal. Nah, ketiga aspek tersebut otomatis saling berkaitan dan saling bekerja sama. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar.
Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Nah, tujuan pengemasan produk kerajinan ini diantaranya adalah yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Jadi, kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen, ya. Jangan sampai hasil produk yang di dalam kemasan itu rusak. Kemudian yang kedua, kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nah, melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya, ya. Kemudian yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba, ya. Jadi perusahaan ini harus membuat kemasan semenarik mungkin karena dari kemasan itu bisa meningkatkan penjualan. Manfaat pengemasan produk kerajinan, ya, diantaranya yang pertama, produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Jadi produk yang dibungkus itu otomatis lebih bersih, ya, apalagi bungkusnya menarik, ya, akan lebih menarik lagi produknya. Nah, kemudian yang kedua, kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau merupakan ciri pembeda produk. Jadi sama-sama menjual minuman mineral, ya, tetapi kan kemasannya beda-beda antara satu produk dengan produk yang lain. Jadi ini ciri yang membedakan produk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. Ya, jadi kalau kita akan membeli, kita melihat covernya dulu, kemasannya menarik. Nah, baru kita mencoba untuk membelinya karena kita terpikat dengan tadi kemasan yang indah tadi, ya. Kemudian yang keempat, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, karena kita tertarik dengan kemasan, maka kita membelinya, otomatis nilai jualnya juga akan meningkat. Jenis bahan kemasan produk kerajinan ini terbagi menjadi 3, yaitu kemasan kertas, kemudian kemasan kayu, dan yang ketiga adalah kemasan plastik. Untuk kemasan kertas ini termasuk kategori kemasan yang fleksibel. Ini sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Ini kemasan plastik masih banyak digunakan, ya, dibandingkan dengan kemasan yang lain karena harganya yang murah, kemudian mudah diperoleh dan penggunaannya juga luas. Cuma kelemahannya, kemasan kertas ini sifatnya sensitif terhadap air dan juga mudah terpengaruh oleh kelembaban udara lingkungan, ya. Itu kelemahannya. Nah, ini contoh gambar kemasan kertas, ya, dikemas sedemikian rupa supaya dia lebih menarik. Kemudian yang kedua, kemasan kayu. Nah, untuk kayu ini biasanya digunakan untuk mengemas produk-produk padat seperti barang antik, ya, kemudian keramik, kemudian kain. Nah, desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk atau tergantung juga dengan konstruksi kemasannya, bahan kemasannya dan kekuatan kemasannya. Nah, penggunaan kemasan kayu ini baik berupa peti, ya, ada yang berupa peti kemasan kayunya, kemudian ada yang berupa tong kayu atau palet. Ini yang umum digunakan dalam transportasi berbagai komoditas dalam perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya kita mengimpor barang dari luar, itu biasanya kalau barangnya itu padat, ya, berupa barang padat, biasanya dikemas dalam kemasan peti atau menggunakan kayu. Nah, ini sebetulnya kemasan kayu ini digunakan untuk kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya, ya, supaya dia lebih aman. Kemudian yang ketiga, kemasan plastik. Ini kemasan plastik ini yang paling banyak ditemui, ya. Karena macam-macam plastik, ya, plastik itu banyak sekali macam-macamnya, ada polietilen, polypropylen, polyester, nilon dan lain-lain. Itu semuanya kategori polimer semuanya, ya. Nah, 60% penjualan plastik yang ada di dunia ini kemasan plastiknya adalah polipropylen tadi, polivinil klorida, PVC, ada polistiren, ya, dan juga ada akrilik, ya. Ini yang paling terbaru yang akrilik. Ini bentuknya kaku dan transparan. Ya, contohnya akrilik itu yang
untuk alat tempat yang seperti kacamata itu ya, kacamata dulu terbuat dari gelas ya, mirip seperti itu untuk yang kemasan plastik ya. Kemudian itu yang bisa Ibu jelaskan tentang jenis bahan kemasan produk. Jadi nanti tergantung dari produk apa yang kita hasilkan dan kita bisa memilih kemasan-kemasan mana yang paling tepat ya. Nah, produk karya kerajinan yang siap dipasarkan ini sebaiknya dikemas dengan baik ya, supaya terlihat lebih menarik dan terlindungi dari kerusakan. Nah, kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Jadi kita kadang-kadang hanya melihat kemasannya sudah tertarik untuk membelinya. Ya, demikian pelajaran hari ini. Ibu tutup. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.